Banyak pemimpin menginspirasi dunia lewat keputusan-keputusan penting yang dibuatnya, mulai dari Abraham Lincoln yang mengangkat warga kulit hitam menjadi warga negara setara dengan warga AS berkulit putih. Kemudian Soekarno yang mampu mengkomando rakyat Indonesia untuk berdikari atau berdiri di kaki sendiri melawan imperialisme asing. Kemudian Deng Xiaoping yang sanggup menginspirasi 1,3 miliar penduduk Cina hingga menjadikan negara tirai bambu ini menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 saat ini. Serta Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum dari Uni Emirat Arab yang dalam waktu 30 tahun sanggup merubah Dubai dan Abu Dhabi menjadi distrik paling makmur di kawasan Arab dan dunia, setelah sebelumnya hanyalah tempat menggembala onta dan kambing. Acara ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda dan pemudi Indonesia untuk menjadi pemimpin yang sanggup menginspirasi rakyatnya agar dapat bersaing dengan para pemimpin dari negara-negara lain di dunia. Selamat datang di acara yang unik, pertama kali di dunia, dan reality show paling menginspirasi. I Am President. I Am Presiden telah menyelesaikan syuting di 4 kota berbeda, dimulai dari pra-audisi di Jakarta, dilanjutkan dengan Surabaya, Makassar, dan Manado. Beginilah respon dari para peserta. Saya pikir pertama tagline-nya itu sudah menarik ya, yaitu I Am President. Dari audisi ini bisa muncul karakter-karakter pemimpin yang didambakan oleh negara. Gagasan adanya I Am President ini menjadi panggung bagi teman-teman untuk mencurahkan pemikirannya. I Am Presiden, Indonesia bisa, salam satu nyali, Wani. Presiden hanyalah sebuah simbol pemimpin negara berbentuk republik, namun kepemimpinan atau leadership lebih luas artinya, karena bisa berupa perdana menteri atau raja dan ratu dalam bentuk negara lainnya. Berikut komentar penggagas acara dan juri mengenai acara I Am President. Tujuan dan sasaran program I Am President adalah untuk melahirkan bakat-bakat pemimpin muda yang berkualitas dan dinamik untuk menjadi pemimpin di masa depan. Visi 2030 negara Republik Indonesia ini menjadi kenyataan. Indonesia bisa, Indonesia bisa, Indonesia bisa. Selamat. Semuanya baik, persiapannya baik. Cuman mungkin beberapa ada yang grogi sehingga pelafalannya, kemudian gesturnya juga tidak memenuhi, tapi ya sudahlah. Saya tidak sepakat dengan pendapat orang yang don't judge the book from the cover gitu ya. Penampilan itu sangat penting untuk first impression. Rata-rata peserta sudah menyiapkan cukup bagus materi-materinya dalam pengertian masing-masing kandidat, masing-masing peserta sudah menyiapkan materi dengan baik. Cuma yaitu tadi terkait dengan persoalan keterbatasan waktu, sehingga waktu yang ada kemudian tidak dioptimalkan oleh mereka secara maksimal. Bagaimana kemudian dia membangkitkan rakyat supaya punya harapan. Memang betul bahwa salah satu hal yang dipentingkan dari kehadiran seorang pemimpin adalah pemimpin yang mampu memberikan harapan. Itu untuk keseluruhan yang ada, performance mereka siap ya. Terus attitude mereka oke, ya. Orasi mereka mentalnya juga sangat bagus. Sebagai seorang leader ya harusnya memang demikian. Dia tidak terpengaruh dengan ledekan rakyat, tapi dia selalu memberikan sebuah solusi. Apapun komentar mereka, kita perlu visi cerdas dari calon pemimpin muda saat ini. Berikut pemikiran-pemikiran mereka. Dan perubahan konkret yang akan saya lakukan pertama adalah merubah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera menjadi daerah agraris dan menjadikan Pulau Kalimantan serta Pulau Papua menjadi wilayah.
luasnya ratusan kali lebih besar daripada Singapura. Mengapa kita harus menekankan dalam bidang pendidikan? Karena grand policy dari pemerintah adalah bertujuan untuk memeratakan pendidikan bagi segenap putra-putri bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Karena pendidikan adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah rule of law, yaitu penegakan hukum dan toleransi. Harus kita dudukkan secara bersama. Agar kenapa? Agar mampu melahirkan demokrasi. Agar mampu melahirkan demokrasi yang penuh dengan harmonisasi. Golongan-golongan PNS ini akan saya wajibkan satu saja dari tiap golongan PNS yang memiliki disposable income yang tinggi harus menjadi orang tua asuh dari satu anak jalanan. Satu-satunya yang bisa memutus mata rantai kemiskinan adalah pembangunan gizi. Kita mulai ada tabungan investasi pendidikan bagi anak-anak kita, orang-orang kelas menengah ke bawah, supaya mereka dapat mengenyam pendidikan, supaya anak-anak tukang ojek, anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak pejabat, anak-anak pengusaha memiliki akses yang sama untuk menerima pendidikan yang tinggi di bangsa ini, saudara-saudara. Mewujudkan Indonesia sejahtera lewat semangat kewirausahaan. Menjadikan Indonesia bukan nomor 1 di Asia, bukan nomor 1 di Asia Tenggara, bahkan bukan nomor urut 4 atau 3 di dunia, melainkan menjadikan Indonesia menjadi kekuatan pertama bidang perekonomian di dunia. Gaya kepemimpinan seseorang erat kaitannya dengan pengalaman dan tokoh-tokoh yang mempengaruhinya, dan itu terlihat ketika mereka memimpin negaranya, seperti Mahathir Mohamad, Nelson Mandela, Lee Kuan Yew, Soeharto, dan lain-lain. Berikut petikan dan komentar dari para peserta. Sediakan 100 peti mati, 99 peti mati untuk koruptor, dan 1 peti mati untuk saya jika saya korupsi. Berikan saya hanya 10 pemuda, maka akan saya guncang. Gaya menjawab dan berdebat para peserta juga erat hubungannya dengan karakternya, terutama dalam mempertahankan opini mereka. Berikut petikannya. Konkretnya apa? Lalu kalau memang seperti itu anggarannya bagaimana gitu kan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Tadi saudara menyebutkan keadilan dalam segala aspek. Yang ingin saya tanyakan, basically sekarang, menurut pendapat Bapak Presiden, apa sih adil? Berikan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan tidak menzolimi. Sehingga adil yang ingin Bapak ciptakan, adil yang ingin Bapak raih pada saat kepemimpinan Bapak adalah keadilan yang seperti apa? Keadilan yang absolutkah atau keadilan yang seperti apa? Keadilan dalam kesejahteraan dalam setiap tingkatan elemen bangsa ini. Seperti apa misalkan? Apakah termasuk dalam ranah keadilan yang absolutkah atau secara mutlak, bisa dikatakan secara mutlak, baik hukum, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Oke. Karena sebagian masyarakat ini merasa terisolir dari keadilan dan tidak merata segala bidang. Apakah tahun depan sebagai presiden Ibu masih memperlakukan UNAS, Bu? Apa sih tidak? Masih memperlakukan UNAS, ujian nasional, Bu? Masih memberlakukan? UNAS untuk SD, SMP, SMA. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang terhormat. Apakah saya akan tetap memberlakukan ujian nasional? Akan saya jawab, saya akan tetap memberlakukan ujian nasional. Tetapi sebelum menjawab ini, saya akan mengajukan teori dari Friedman bahwa dalam struktur pemerintahan ada 3 aspek. Yang pertama struktur, yang kedua substansi, dan yang ketiga budaya. Struktur itu mencakup dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kalau menyangkut substansi, maka menyangkut dari berbagai aturan yang kita gunakan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, budaya. Ini menyangkut tentang budaya masyarakat Indonesia. Ujian nasional itu tujuannya baik, dan karena itu tetap akan saya berlakukan, tetapi caranya yang diubah. Kalau sebelumnya ujian nasional itu adalah penentu kelulusan, maka saya akan menjadikan ujian nasional adalah salah satu aspek atau faktor pendukung untuk lulus. Jadi kita tidak harus melihat dari UAN. Kalau misalkan UNASnya tidak lulus, janganlah kita tidak meluluskan murid tersebut. Tapi kita harus melihat dalam pengalamannya dalam pendidikan, pengalamannya sebagai siswa, apakah dia sebagai murid yang baik. Jangan hanya melihat dari segi UAN-nya, tetapi dari segi pengalamannya sebagai murid. Apakah visi dan wawasan Anda? Visi saya adalah menjadikan bangsa ini sejahtera, makmur, dan pemberantasan korupsi merupakan persoalan di negara kita. Efek daripada banyaknya korupsi di segala bidang ini harus kita selesaikan, sehingga mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran. Mau siap atau tidak siap, rakyat sebenarnya tidak mau tahu. Yang penting harga makanan murah, transportasi terjangkau, biaya hidup rendah, pengangguran minim, dan usia hidup makin panjang. Apakah para pemimpin ini telah siap? Saya sedikit merasa mana fokus Anda apabila Anda berpidato ini, karena apabila Anda mengekspresikan sesuatu impian dan action Anda tidak melihat kami di depan Anda sebagai warga rakyat yang mendengar pidato Anda. Duduk di sini saya kepingin dapat pidato dari presiden saya gitu. Tapi kok yang saya dengar kok kayak orang lagi orasi. Saya kalau melihat dari luar, negara ibu itu negara apa ya? Fashion. Yang saya tunggu sebenarnya adalah strategi bagaimana Anda menyelesaikan persoalan korupsi yang ada. Kritikan itu penting untuk menempa diri agar lebih baik lagi. Namun tidak sedikit yang menganggap kritik itu membuat mereka overconfidence, seperti yang berikut ini. Gimana ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi yang layak jadi juri itu ya cuma bapak yang sebelah, Pak Puji, ya benar, Pak Puji sama Bu Monika aja gitu. Ya terus satunya si Pak Ismi itu sebenarnya apa ya, dia itu gak mengerti apa sebenarnya visi saya, apa yang dikatakan kita itu sebenarnya dia gak ngerti sama sekali gitu. Jadi asal ya komentar aja gitu. Tidak sedikit dari para peserta juga punya tampang selebritis, seperti yang kalian lihat ini. I am president. Yes, I am the president of Indonesia in 2030. Why not? Prepare yourself. Be confident, be yourself, be there. Indonesia bisa. Mana ada bisa? Inga, ting. Tips-tips dan trik menghilangkan gugup. Ingat lagu Ayu Ting Ting? Asik, kenal dirimu. Aduh, masih pusing mas.